Ya, manusia boleh-boleh saja berpikir seperti itu, tapi kebenaran itu akan terus bergulir juga sesuai dengan hukumnya. Kalau manusia kan pakai pikiran, tapi kebenaran adalah sifat dan kodrat yang diberikan oleh Sang Maha Kuasa sendiri, yang sekarang itu pengawasnya adalah para leluhur. Nah, lepas dari Pak Prabowo itu siapa, ini siapa, itu bahwa leluhur itu sudah tidak mengendaki manusia yang gagal memimpin negeri ini harus berlanjut. Itu oleh karena itu saya yakin bahwa nanti itu sudah tidak ada lahir seorang tokoh yang tak terduga sama sekali, itu jadi ya, artinya 2024 kan banyak nih yang mulai memberikan analisa realistis, tidak akan ada pilpres di 2024, entah itu diundur atau tidak ada selamanya. Ya. Jadi meyakini yang mana? Meyakini yang selamanya Tidak akan ada pilpres. Tidak ada pilpres, karena apa? Sistem itu yang merusak kehidupan masyarakat, berekonomi, sosial dan politik. Maksud saya begitu. Jadi dan kalau kemudian sosok yang tidak diduga-duga gitu ya, mulai banyak ramalan gitu. Ada yang mengatakan huruf berakhir hurufnya itu go gitu. Ada yang menyebut Mardigu, ada yang menyebut banyak sekali itu yang bagaimana yang potensi seperti itu ya. Ya, semua peramal itu saya tidak bisa mengomentari dan semua benar sesuai dengan versi beliau masing-masing ya. Karena setiap individu itu mempunyai prediksi yang di background oleh pergaulannya, sekolahnya, spiritualnya dan sebagainya. Tapi ya itu, ini kaitannya dengan wahyu. Wahyu itu tidak bisa dibeli, wahyu itu tidak bisa dicari. Wahyu itu akan turun dengan sendirinya pada seseorang yang dikehendaki oleh Sang Maha untuk memimpin Indonesia supaya dunia damai. Oke, menarik sekali yang jadi. Artinya ketika kemudian sudah tidak ada pilpres di 2024 yang jadi mengatakan mungkin akan selamanya, berarti kita akan kembali kepada zaman kerajaan seperti dahulu kala ya. Betul, itu yang menjadi khayalan saya sampai detik ini, Mas. Ini saya lepas dari background saya secara pribadi, tidak tahu ya. Saya itu sejak kecil berkhayal mempunyai tanah di Singosari ini. Sejak kecil, umur 3 tahun. Sampai saya ikut trek babi pengen tahu Singosari, gitu ya. Sampai dari sini setelah tahu patung 2 yang gede-gede Dwaropolo itu, saya ngerangkul pahanya gitu sambil nangis. Mbah, saya minta tanah di Singosari, Mbah, gitu. Loh, lah kok ya keturutan. Dan tempat saya itu bekas kerajaan Singosari di atas itu. Bekas kerajaan Singosari, batu-batu yang gede-gede ini. Terus sekarang saya tutup kembali karena saya khawatir nanti ada orang yang iseng diduduki, dibuat semen, digepuki gitu tembok-tembok gitu loh. Iya, nggih. Nah, kalau boleh kemudian Iyang memberikan jawaban secara konkret gitu. Menurut Iyang Jati, siapa orang manusia yang akan memakmurkan Indonesia nanti? Sosok ini kalau nama saya sulit ya mencari. Tidak bisa memprediksi kalau nama. Karakteristik dan ciri-cirinya. Ciri-cirinya satu, manusia itu berbudi luhur. Kedua, karakternya itu memiliki karakter yang jelas. Ketiga, orang itu selalu sujud terhadap leluhur dan percaya 1000% bahwa bumi ini adalah warisan leluhurnya. Itu. Yang keempat, dia itu juga mengerti sedikit atau banyak tentang dialektika perjalanan bangsa di negeri ini. Pak Harto siapa, Pak Habibie siapa, ini siapa, Bung Karno siapa, Bu Mega siapa, yang pernah paling tidak memahami satu persatu. Malah kemarin viral dari siapa itu, dari Mas Guntur, Mas Tok ya, Mas Tok itu umurnya selisih 1 minggu dengan saya. Mas Tok bilang begini, untuk menjadi seorang presiden tidak harus darah dari Bung Karno secara langsung, siapa saja berdak dan siapa lah. Mas Guntur itu sudah membeli sen kalau menurut saya, bahwa suatu saat itu bangsa ini sudah seharusnya memilih suatu pimpinan yang tepat sesuai dengan hati dan perasaannya. Itu. Oke. Baik, yang jadi tadi sempat kita ngobrol waktu kita belum mulai liputan ini
tentang uang yang jadi. Jadi kritik yang jadi terhadap sistem keuangan di Republik ini seperti apa sebenarnya? Yeah. Keuangan sistemnya di negeri ini salah, terlanjur salah digunakan, salah operasionalnya. Secara logika, negara mencetak uang itu disesuaikan dengan kondisi kebutuhan internal dan eksternal di negeri ini. Dan mencetak uang itu harus ada keseimbangan dengan teori pergaulan internasional. Tidak sembarang nyetak semuanya sendiri, ya toh? Ya, akhirnya bisa inflasi dan lain sebagainya gitu. Jadi rupiah misalnya 1 rupiah itu dihargai pada kalau di barat sana dihargai berapa, di Cina dihargai berapa. Lah, oleh karena itu di sini mencetak uang terus pada waktu itu, tapi uang yang dicetak di negara ini yang 80% dibuat main-main, istilah saya dibuat main-main orang yang ada di kota namanya Jakarta itu, yang 20% direbut oleh seluruh rakyat Indonesia yang jumlahnya 260 juta orang. Meskipun berdoa sampai tenggorokannya dijebol, ya tetap aja yang ngalir kecil, paling-paling duit receh untuk kerokan aja gitu. Iya, benar juga itu. Yang 20% dipakai rebutan seluruh Indonesia. Yang 80% dimainkan di Batavia. Iya. Oke, yang jadi. Terus sedikit Mas, tadi pagi itu ada bisikan. Negara tidak boleh memampatkan duit dari rakyat. Tidak boleh memakan duitnya rakyat. Tadi ada bisikan seperti itu tadi pagi. Ya. Banyak orang mempersepsikan bahwa ketika kemudian kita bekti terhadap leluhur, itu seolah-olah kita tidak beriman kepada Tuhan gitu. Seolah-olah kita ini bagian dari animisme, bahkan ateisme gitu. Nah, yang jadi melihat seperti apa gitu. Jadi orang bakti kepada leluhur, menghargai jasa-jasa leluhur, ritual terhadap leluhur, tapi dituduh tidak punya Tuhan. Tuhannya adalah roh gitu. Nah, mohon diluruskan karena ini masalah yang sangat serius. Ya, saya itu kitab suci tidak fanatik, tapi kalau kepada para nabi saya fanatik, termasuk Rasulullah saya fanatik. Dan saya pernah masuk ke Gua Hira. Saya yakin beliau itu bukan orang Arab, beliau adalah orang Jawa, karena saya masuk tuh pas, di sini pas. Jadi tubuh saya pas, kalau masuk miring gini, kalau begini saya kena bocel-bocel gitu. Dan di situ tidak ada sholat, di situ duduk karena ada lemah segini, ada di segini, beliau sembunyi di situ karena dikejar-kejar kaum Quraisy. Ya. Orang Arab nggak muat ya? Nggak muat orang Arab dur gede nggak muat gitu lah. Terus beliau itu kan sembunyi, pengikut-pengikutnya kalau ngasih makan itu nunggu matahari terbenam ya. Kalau sudah terbenar berangkang menang-menang. Itulah asal muasal permulaan bulan puasa ya. Jadi mamil habis matahari terbenam. Asal mulanya sejarahnya dari situ. Dari situ ya. Nah, terus yang kedua, saya itu waktu pergi ke sana Mas. Di sana itu ada 2 kegiatan. Yang satu namanya jumroh. Jumroh itu ada tugu, itu dilempari begini, dilempari batu ya. Lalu yang kedua ngelilingi Ka'bah. Kelilingi Ka'bah. Saya waktu itu ya ikut keliling, namanya ikut mereka umroh gitu ya. Tapi saya nggak ngerti kok sama sekali terbentik dalam pikiran saya. Oh, makanya surat An-Anfal surat ke-8 ayat 35 itu mengutuk orang pergi ke sini karena teknis pemahamannya keliru. Teknis pemahamannya keliru. Yang dikubengi itu Ka'bah, tapi Hajar Aswad di sini itu orang hanya pengen untuk menyentuh saja. Ya itu benar menyentuh, tapi artinya menyentuh bahwa seperti perintah Nabi Muhammad. Hai manusia, aku ditanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang patut kami hormat di bumi ini? Ibumu, terus bapakmu. Cetok banget toh. Kalau Tuhan itu ya ibu bapak kita. Itulah yang disebut leluhur. Ibu bapak Tuhannya yang Mbah Putri, Mbah Kakung, Buyut Bubun. Ya dan seterusnya, bukan orang lain. Oke, sebentar. Ini menarik nih. Tapi perlu dikonfirmasi pernyataannya yang jadi supaya teman-teman menjadi lebih terang, benderang gitu ya. Lalu yang disebut dengan Allah, terus Tuhan seru alam itu yang mana yang jadi? Allah, jadi syahadatnya orang Islam itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allah itu Tuhan, tapi Tuhan bukan Allah.
Apa itu? Meja ini kayu, tapi kayu belum tentu meja. Asal mulanya kan kayu ini, karena manusia saja lalu dibentuk gini menjadi meja. Nah, terus Tuhan itu apa? Tuhan itu cahayanya Allah. Allah itu seluruh sekalian alam. Tidak mungkin orang bisa menemui, yakin harus menemui tidak mungkin, dan minta pun konyol, percuma. Karena kita yakin beliau itu maha pemurah, pengasih, lagi penyayang. Gak usah dimintai kita lahir yang adakan, beliau mesti disembadani dikasih. Cuma hukumnya tahu atau tidak, itulah ya. Jadi Allah itu adalah seluruh sekalian alam. Ya matahari, tan kino yang apa, ya laut yang buntel, bumi ini ya matahari, ya rembulan, ya planet-planet itu. Di sini matahari satu, lah tata surya di sana, tata surya di sana. Banyak tata surya lainnya. Artinya alam ini sebagai manifestasi dari sekian alam. Sekian alam. Dan di negeri yang namanya Nusantara ini, kalau suatu saat itu sudah mengalami titik klimaks, kadang-kadang makhluk luar angkasa pun turun ke bumi, memperkuat posisi. Potensi itu ada ya? Ada. Saya itu pada waktu kelas 3 SD. Oh, yang ketemu alien itu ya? Ketemu alien di Desa Kuningan Blitar itu pernah itu saya gitu. Tapi ini yang melihat tanda-tanda alam ini, apakah kemudian potensi makhluk luar angkasa itu akan turun kembali seperti itu? Kelihatannya kok begitu juga ya. Kelihatannya akan turun juga karena beliau itu sebenarnya perasaannya mungkin lebih halus dari kita manusia, karena beliau itu yang dihirup itu makanan itu dihirup di angkasa sana itu sebenarnya material yang masih bersih dan suci. Kalau sudah di bumi itu akan menjadi jagung, menjadi nasi, menjadi tiwul, menjadi gatot, menjadi daging. Tapi asal mulanya kan dari sana semua. Nah, beliau menghirup itu. Yang jadi